berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita semua merindukan damai sejahtera Tuhan. Dan kita semua pasti akan bersuka cita dan bahagia kalau anugerah Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu berlimpah dalam hidup kita. Mari kita hampiri tata kasih karunia-Nya karena kita percaya di dalam Dialah damai sejahtera itu kita nikmati. Ada kelegaan, ada sukacita. Termasuk semua pergumulan-pergumulan hidup kita, mari kita bawa kepada Dia. Karena Tuhan juga peduli dengan pergumulan kita dan ingin menolong kita. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebuah janji yang indah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang ke tata kasih karunia-Mu karena kami sangat percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak kami sembah, kami muliakan. Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami, yang sungguh-sungguh peduli dalam kehidupan kami, tidak pernah menelantarkan kami. Tuhan selalu mengerjakan perkara-perkara yang baik dalam hidup kami agar kami bisa menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami juga bersyukur karena Tuhan sudah berjanji akan memberi kami kelegaan ketika kami membawa semua beban berat kami. Saat ini kami juga membawa semua pergumulan hidup kami dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya sesuatu yang baik, sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera akan Tuhan berikan. Tuhan, kami persembahkan korban syukur kami melalui pujian penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau hari ini, malam ini, kami bisa berkumpul dengan keluarga kami. Kami bisa berkumpul dengan orang-orang terkasih kami. Untuk bisa menyembah Tuhan malam ini. Itu semua karena Engkau Tuhan. Kami mau naikkan doa-doa kami malam ini. Hanya kepadamu Tuhan. Hanya kepadamu Yesus Tuhan. Oh Jesus. Hallelujah. Skalabaya Mashiach. Hallelujah. Yes. Oh. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa
berkuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Haleluya, kami percaya kepadamu Tuhan. Saat kami mengangkat tangan, Engkau yang turun tangan. Saat kami menyerahkan semua kepenatan, Kau yang berkuasa, Engkau yang bertindak, Kau yang menyatakan kebaikan-Mu dalam hidupku. Oh, haleluya, kami bersyukur, hati kami bersorak, sebab kami mengenal Engkau, Juru Selamat dan Penolong kami. Kami bersorak, Engkau penolong, Engkau Allah satu-satunya di dalam hidup kami yang kami sembah. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord. Oh, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Setiap orang ingin menikmati kehidupan yang penuh damai sejahtera, karena tidak ada orang yang tidak berharap dia menjadi damai. Tetapi sayangnya fakta membuktikan bahwa orang salah mencari damai. Orang berpikir kalau ada uang, ada harta, jabatan baik, karir baik, popularitas baik, dan dia boleh menikmati hiburan, dia boleh liburan kemana yang dia mau, semua yang dia inginkan dia bisa penuhi. Dia berpikir dia bisa damai, tetapi kita melihat begitu banyak orang yang hidupnya tidak damai, tidak memiliki damai sejahtera, padahal semua yang orang cari di dunia ini dia sudah miliki. Pernikahannya hancur, masa depannya juga tidak jelas, dia menjadi frustasi. Bahkan kita ketemu orang-orang tertentu yang kadang-kadang mengakhiri hidupnya ketika dia ada di puncak, ketika dia punya segalanya yang dikejar orang di dunia ini. Berarti damai sejahtera tidak terletak pada apa yang dia miliki,
tidak terletak pada hal-hal yang sifatnya sementara, lahiriah, tetapi damai sejahtera itu dimulai dari hati kita. Bagaimana kita mensikapi sesuatu di hati kita, menentukan bagaimana damai sejahtera itu. Sebelum saya lanjutkan tentang hal ini, saya ingin mungkin ada yang mau sharing tentang fakta yang saya jelaskan tadi. Ternyata semua hal itu tidak membuat orang terjamin tuh damai sejahteranya, tetap aja nggak damai tuh. Betul Pak, betul setuju Pak. Karena ada juga memang kejadian satu keluarga di mana mereka tuh sangat diberkati secara luar biasa Pak. Tapi kehidupan mereka itu nggak ada damai sejahtera. Bolak-balik ribut sana, ribut sini, bahkan ada terjadi perselingkuhan Pak. Jadi kacau gitu loh Pak. Kekayaan itu memang betul yang seperti Bapak bilang tidak menjamin mereka akan mengalami damai sejahtera. Sampai akhirnya keluarga ini malah berantakan Pak. Kasian gitu Pak. Jadi harta itu memang bukan segalanya Pak. Jadi bukan dasar orang menemukan damai sejahtera sejati ya. Betul Pak. Bahkan kadang-kadang jadi bencana. Ketika nggak punya banyak hal, pernikahannya baik-baik saja. Tetapi ketika punya segalanya, pernikahannya jadi sangat bermasalah. Berarti dimulai dari hatinya, dimulai dari dalam diri seseorang, bukan hal-hal yang di luar dulu. Ya. Damai sejahtera itu sumbernya dari Tuhan. Ya. Kita akan pelajari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Kalau kita baca ayat 7 itu indah sekali. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Kemudian ayat 9 bagian B. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menjaga hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Dan damai sejahtera itu Allah yang sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Kita harus paham bahwa damai sejahtera itu sumbernya dari siapa? Bukan dari uang, bukan dari jabatan, bukan dari kekayaan, bukan dari hiburan. Tetapi dari Allah. Allah itu sumber damai sejahtera. Dan Allah sumber damai sejahtera itu berkata, aku akan menyertaimu. Nah sekarang bagaimana Allah yang sumber damai sejahtera itu akhirnya memberikan kelimpahan damai sejahtera dalam hidup kita. Bagaimana hidup kita akhirnya boleh menikmati damai sejahtera yang dari Tuhan. Itu sangat penting sekali supaya kita bisa melewati pergumulan-pergumulan itu tetap tenang. Kita melewati berbagai masalah, terguncang sebentar tapi setelah itu cepat tenang. Karena kan damai sejahtera Tuhan itu melampaui segala akal budi kita, berarti melampaui logika kita. Kalau menurut hitung-hitungan logika kita, nggak mungkinlah bisa tenang, nggak mungkinlah bisa damai. Tetapi karena Tuhan, Allah sumber damai sejahtera itu memberikannya, itu bisa jadi masuk akal. Masuk akalnya apa? Setelah mengalami biasanya gitu ya. Ternyata begitu, karena Allah sumber damai sejahtera, dia memberikan damai sejahteranya. Damai sejahtera yang dari Allah itu melampaui segala akal, menjaga hati dan pikiran kita. Makanya situasi berat, situasi sulit, itu kita tetap ada damai. Jadi sangat masuk akal sekali kan? Masuk akal sekali, karena dari Tuhan. Nah sekarang bagaimana supaya hati kita itu dipelihara damai sejahtera itu tiap-tiap harinya Pak? Ya kita, yang tadi kita mesti melihat dulu, merubah cara berpikir kita. Bahwa damai sejahtera itu sumbernya bukan dari benda-benda materi, dari hal-hal lahiriah, dari hiburan sementara, tetapi dari Allah sendiri. Itu dulu yang paling penting ya. Kemudian kalau kita pelajari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9, ada beberapa hal yang kita temukan prinsipnya, bagaimana kita bisa menemukan damai sejahtera hidup kita hari-hari apapun situasinya. Gitu ya. Jadi yang pertama, ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Di situ ditegaskan, diperintahkan bahkan, karena ini kan kata kerja, bersukacitalah. Tuhan ingin kita bersukacita, tetapi bersukacitanya bukan
Berdasarkan bersukacitalah karena duitmu banyak, bersukacitalah karena kekayaanmu berlimpah, bersukacitalah karena jabatanmu tinggi, bersukacitalah karena bisnismu maju, bersukacitalah karena tokomu laris, bersukacitalah karena kamu sudah menikah, bersukacitalah karena kamu punya anak. Dasarnya bukan itu, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sukacita itu sebuah pilihan hidup. Dan sukacita kita dasarnya apa? Karena Tuhan. Jadi mengingat Allah sumber damai sejahtera tadi loh, itu kita akhirnya tetap bisa bersukacita situasi apapun. Karena kalau dasarnya uangnya dicuri, kita sedih. Nggak bisa bersukacita lagi, kekayaannya juga dirampok orang, jadi sedih. Apalagi tadi kan sudah menikah, istrinya selingkuh, tambah sedih. Suaminya digondol, wewe gombel, tambah sedih lagi. Ya gitu kan. Anaknya berantakan, padahal awal-awalnya sukacita, ternyata justru membuat sedih lagi karena anak-anaknya bandel-bandel luar biasa, terlibat dengan narkoba, terlibat dengan kasus-kasus kejahatan misalnya. Menjadi sangat tidak bersukacita lagi kalau dasarnya hanya sesuatu yang bisa hilang, sesuatu yang bisa dicuri orang lain, sesuatu yang bisa dirampas orang lain, sesuatu yang bisa meninggalkan kita. Kalau dasar sukacita kita itu, maka sukacita kita pasang surut. Tidak stabil. Semu ya Pak. Semu. Makanya karena tidak stabil begitu bisa hilang, bisa datang, damai sejahtera kita juga bisa timbul tenggelam. Lebih banyak enggaknya akhirnya kan. Tetapi kalau sukacitanya dalam Tuhan, karena Tuhan mengasihiku, karena Tuhan memeliharaku, karena Tuhan sumber hidupku, karena Tuhan sumber damai sejahteraku, karena Tuhan menyertaiku, karena Tuhan peduli dengan hidupku, karena Tuhan membelaku, karena Tuhan di pihakku. Jadi pengenalan kita akan siapa Tuhan itu akan membangkitkan dorongan di hati kita bersukacita apapun situasi yang sedang terjadi. Itu akan menimbulkan damai sejahtera. Yang kedua, nyatakan kebaikan hatimu. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat 5. Tuhan ingin kita menyatakan kebaikan hidup kita. Kalau kita baca Efesus 2 ayat 10, di sana dikatakan kalau kita ini dilahirkan di dalam Yesus Kristus, maka Allah itu sudah merancang kita untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi di dalam Yesus Kristus kita diciptakan baru dengan sebuah desain ilahi yang luar biasa sebagai orang-orang yang akan cakap untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang Tuhan rancang dalam hidup kita. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Makanya mesti itu ditumbuh kembangkan. Kebaikan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita sebagai ciptaan baru, itu harus ditumbuh kembangkan. Caranya gimana? Nyatakan kebaikan-kebaikanmu. Bagi orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali dalam Yesus Kristus, berbuat baik itu bukan sesuatu yang luar biasa. Berbuat baik itu sesuatu yang normal. Memang seharusnya seperti itu. Karena kalau hati orang baik, dia kan akan berbuat baik. Justru kalau manusia batiniah kita sudah didesain Tuhan dalam kebaikan Tuhan, kita tidak melakukan sesuatu yang baik, itu berarti tidak wajar. Tidak seperti keadaan kita yang sesungguhnya. Hati yang baik mengeluarkan kata-kata yang baik. Manusia batiniah yang baik akan berperilaku secara lahiriah pasti baik. Nyatakan kebaikanmu, jangan menahan-nahan kebaikan yang Tuhan sudah taruh di hatimu untuk menolong orang lain, untuk memberkati orang lain. Itu latihan luar biasa yang akan mengubah hati kita makin lama. Hati kita itu akan memiliki karakter dasar Tuhan, yaitu kasih. Kita tidak sekedar berbuat kasih, tetapi kita punya karakter kasih.
Kalau sudah menjadi karakter, berbuat baik itu sukacita. Berbuat baik itu sesuatu yang natural dilakukan. Harus terus dilakukan. Karena banyak orang kehilangan damai sejahtera karena tidak berbuat baik. Coba, pernah menjadi orang pelit? Kelihatannya orang baik semua ini. Ketika orang menahan berkat, padahal Tuhan ingin bantu seseorang, jadilah berkat, tapi kita menahan berkat orang. Kira-kira dia damai enggak? Mungkin dia senang dapat lebih banyak, tetapi hati nuraninya akan tertuduh. Ketika kita nahan diri untuk menolong orang, apalagi ketika orang yang minta bantuan kita itu sedang sakit, atau dia minta tolong karena anaknya sakit. Kita tahan-tahan padahal kita punya uang lebih. Tetapi kita tidak rela lepaskan karena itu tadi pelit. Tapi merasa pelit yang baik. Alasannya banyak, intinya sebenarnya menahan berkat. Mestinya kalau ada orang yang minta tolong begitu, konflik batin kita. Karena mungkin kok permintaannya banyak dan kita mungkin sebenarnya punya. Kita mesti berdoa, tanya kepada Tuhan, apakah kita perlu bantu dia atau tidak. Kalau toh nggak bantu semuanya berapa. Sehingga kita mentaati pimpinan Roh Kudus. Tuhan ingin kita melakukan kebaikan apa sih? Apalagi begitu kita tahan itu untuk menolong dia. Anaknya yang sakit setelah itu meninggal. Rasa bersalahnya luar biasa. Kita kehilangan damai sejahtera. Makanya kalau ingin dipenuhi damai sejahtera Tuhan, bertindak, berlaku seperti Tuhan sedang bertindak. Kalau Tuhan ingin menolong seseorang dan Tuhan ingin jadikan kita mitranya, alatnya untuk menolong itu, taat lakukan. Kalau tidak, kita akan kehilangan damai sejahtera. Yang ketiga, janganlah khawatir tentang apapun juga. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Khawatir itu perasaan gentar, cemas karena kita merasa tidak mampu. Karena kita merasa tidak mampu untuk mengatasi keadaan kita, situasi yang terjadi, kita jadi gentar, jadi cemas. Itulah kekhawatiran. Walaupun kekhawatiran itu biasanya lebih banyak imajinasi kita. Sesuatu yang sebelumnya sebenarnya belum ada itu yang kita kembangkan aja dalam pikiran kita. Kekhawatiran kan seperti itu, tetapi tetap aja itu mengganggu kita. Ketika kita biarkan kekhawatiran menguasai jiwa kita, kita pasti kehilangan damai sejahtera. Caranya gimana untuk menghilangkan kekhawatiran? Di situ dinyatakan, nyatakan semua kekhawatiranmu itu, segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, dalam permohonan, ucapan syukur. Doa, permohonan, ucapan syukur. Jadi tidak hanya berdoa, jadi kita tidak hanya menyapa Tuhan, kita tidak hanya berkomunikasi kepada Tuhan, tetapi kita juga mengajukan permohonan. Tidak hanya mohon supaya Tuhan menolong kita bisa mengatasi situasi yang mengkhawatirkan itu, Tuhan memberi kita kekuatan untuk bisa mengatasi keadaan yang membuat kita cemas itu, tetapi kita juga belajar dalam keadaan itu kita bersyukur. Ada banyak orang akhirnya bebas dari kekhawatirannya, karena dia memuji Tuhan. Datang kepada Tuhan, puji dan sembah dia. Itu akan menata kembali jiwa kita, kekhawatiran kita, pikiran, perasaan kita tertata. Sehingga kita tidak lagi khawatir dengan situasi itu. Ada ketenangan, ada damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Untuk menjaga hal itu, kadang-kadang kan ada godaan nih. Untuk bersukacita dalam Tuhan ini kadang-kadang juga agak sulit gitu. Situasi tertentu kita tidak selalu berhasil. Menyatakan kebaikan hati itu tadi kadang-kadang ada virus pelit itu ada di
Kita terpapar virus pelit itu sehingga sulit menahan berkat orang. Kita khawatir tentang sesuatu. Kita mesti menjaga dua pintu gerbang ini. Ayat 8, 9. Ya, yang pertama, milikilah pikiran yang benar. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran itu menjadi pintu gerbang. Kita jadi damai sejahtera atau tidak. Kenapa kita kehilangan damai sejahtera? Selain tidak membiasakan diri 3 hal itu kita lakukan, itu tadi kita memikirkan yang nggak benar, kita memikirkan yang tidak adil, kita memikirkan yang cemar, kita memikirkan yang pahit-pahit saja, yang buruk-buruk saja, karena pikiran kita isi dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak suci, hal-hal yang bertentangan dengan pikirannya Tuhan, kita kehilangan damai sejahtera. Jadi jaga gerbang damai sejahteramu, pikiranmu harus diisi dengan pikiran-pikiran yang membuat damai sejahtera Tuhan itu masuk di dalam jiwamu. Dan yang kedua pintu gerbangnya apa? Biasanya kita kehilangan damai sejahtera karena ada perasaan tidak aman, merasa sendirian. Makanya di ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Paulus menempatkan dirinya sebagai bapak rohani, sebagai pemimpin rohani. Artinya, kalau ingin memiliki damai sejahtera Tuhan, kita membutuhkan perlindungan. Perlindungan Tuhan itu salah satu yang dipakai Tuhan adalah melalui otoritas pemimpin kita. Kalau kita ingin tetap memiliki damai sejahtera Tuhan, jaga pintu gerbang ini. Kita punya sikap hati sebagai seorang murid yang mau dipimpin, yang mau dibentuk, yang mau diarahkan. Jangan semau-maunya sendiri. Kita membutuhkan pembimbing, kita membutuhkan mentor secara rohani, secara kehidupan. Itu akan menjaga hati kita lebih tenang. Damai sejahtera itu tetap ada. Ketika kita dalam situasi yang begitu membingungkan, khawatir, kan ada orang yang berdoa secara rohani melindungi kita, yaitu pemimpin kita. Ada orang yang memberi nasihat, yang memberi kita petunjuk apa yang harus kita lakukan. Kita jadi lebih tenang, kita jadi lebih mudah mengatasi kekhawatiran. Jadi dua pintu gerbang itu harus kita jaga. Pikiran dan hati seorang murid yang mau di bawah naungan seorang pemimpin yang dipakai Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di dalam Yesus Kristus kami semua beroleh anugerah untuk menikmati damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kami, melampaui logika kami. Karena Engkaulah sumber damai sejahtera yang mampu memberi ketenangan, memberikan damai. Bahkan pada saat kami berada di tengah badai, pada saat kami dalam keadaan yang sangat mencemaskan, keadaan yang begitu berat, tetapi karena Engkau Allah sumber damai kami, menyertai kami dan memberikan kami damai sejahtera yang melampaui segala akal, maka hati dan pikiran kami tetap terjaga, tenang dan teduh melewati semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Ajar kami untuk bisa terus mengalami damai sejahtera ini. Kami terus membangun sukacita kami bukan berdasarkan hal-hal lahiriah, hal-hal yang bisa hilang, hal-hal yang bisa dicuri orang, hal-hal yang bisa meninggalkan kami. Tetapi sukacita kami dasarkan karena Tuhan sendiri. Amin. Karena pribadi Tuhan. Amin. Demikian juga biarlah kami belajar untuk melepaskan hak kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kami belajar untuk menjadikan kebaikan sebagai gaya hidup, amin, sebagai sebuah kebiasaan hari-hari, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kami menjadi alat Tuhan untuk memberkati orang lain. Juga kami biarlah ketika kami menjadi khawatir, kami tidak hanya berkeluh kesah,
mencemaskan apa yang terjadi. Tetapi ketika kekhawatiran datang, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Berdoa, memohon pertolongan-Mu, dan bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kebenaran firman-Mu membuka wawasan rohani kami, membuka pikiran kami, dan mengubahkan hati kami. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang sedang kehilangan damai sejahtera. Karena orang yang dikasihi meninggalkan mereka. Karena orang yang dikasihi dipanggil Tuhan dalam kematian. Orang yang mereka kasihi mengkhianati mereka. Orang yang mereka kasihi mendukakan hati mereka dengan perilaku-perilakunya yang buruk. Kehilangan damai sejahtera. Tapi biarlah saat ini kebenaran firman Tuhan memerdekakan mereka dari keadaan yang begitu gelisah, keadaan yang begitu cemas, keadaan yang begitu sedih. Tuhan angkat semua hal itu dan Tuhan gantikan dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu Tuhan. Sehingga keadaan apapun yang sedang terjadi tetap ada ketenangan, tetap ada keteduhan hati. Amin. Bapa di surga, ada orang-orang yang berusaha mencari damai sejahtera dengan hiburan-hiburan, dengan banyak hiburan, dengan narkoba, dengan alkohol, dengan hal-hal yang lain. Tetapi pada akhirnya mereka tetap dalam kegelisahan, dalam kecemasan, dalam keadaan tertekan jiwanya. Bapa, kiranya Engkau menjangkau mereka. Tuhan pakai seseorang yang menjadi alat-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu. Dan Tuhan juga mengubah hati mereka dengan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Mereka menemukan damai sejahtera itu di dalam Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Tuhan terus berkati kota kami, bangsa kami, supaya selalu ada damai sejahtera. Tidak ada kekacauan, tidak ada konflik, tetapi semuanya boleh berjalan dengan baik. Damai sejahtera Tuhan menjaga masyarakat, menjaga rakyat Indonesia. Tidak ada apapun yang akan mengganggu ketenangan negara ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan karena damai sejahtera Tuhan itu melampaui logika kita. Jadi tetap percaya pergumulan, situasi apapun yang saudara hadapi, Tuhan tetap bisa memberimu damai sejahtera. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan saudara menuliskan di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan berdoa supaya saudara menemukan damai sejahtera dan pertolongan Tuhan. Belas kasihan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar di ruang komentar channel Diaspora TV, kami sangat senang. Silahkan menuliskannya, kami tunggu. Mazmur pasal 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku dengan aman. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan?